Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ibu sekalian, sekarang masuki materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, apa aja sih pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya? Minggu lalu kalian udah bikin negara tujuan kalian. Selain Indonesia ya, ada yang Jepang, ada yang Korea Selatan, ada yang Inggris, ada yang London, dan lain-lain ya. Ada 5 pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, yaitu ada 5 ya. Yang pertama ada ekonomi, ada sosial, ada budaya, ada politik, ada pendidikan. Yang pertama ada ekonomi. Apa pengaruhnya ASEAN terhadap dalam bidang ekonomi? Yang pertama adalah kebutuhan antar negara itu akan berbeda. Produksi antar satu negara dengan negara lainnya itu akan berbeda. Misalnya, di Indonesia memproduksi beras. Di negara lainnya, misalnya khusus anggota Asia, dia lebih banyak memproduksi hasil pertanian. Beras, lalu buah-buahan seperti pisang, kopi, dan lainnya. Nah, di situ ada pertukaran ekonomi, maksudnya ada yang membeli, ada juga yang menjual. Di situ ada yang mengimpor, dan di situ juga ada yang mengekspor. Seperti itu. Dan keuntungannya berbeda-beda. Ya. Dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya tersebut. Lalu yang ketiga adalah bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungannya diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Barang dan jasa tersebut dapat diperoleh barang konsumtif maupun untuk keperluan produksi, misalnya mesin-mesin industri. Ada beberapa negara yang hanya menghasilkan misalnya hanya bautnya saja. Nah, nanti negara yang membutuhkan misalnya untuk mobil atau motor memproduksi, membeli baut tersebut gitu. Jadi saling menguntungkan. Yang kedua ada pengaruhnya terhadap sosial dan budaya ya. Ini saling berkaitan. Sosial ini dalam hal nyatanya pengaruhnya itu ada wisatawan yang hadir ke negara lainnya. Itu ada interaksi sosial yang berbeda. Nah, akan nyambung terhadap kebudayaannya, misalnya Indonesia kedatangan wisatawan dari Cina. Cara berpakaiannya, atau misalnya jalan Cina atau misalnya Korea Selatan menemui wisatawan dari luar negeri. Nah, budaya yang ada di Indonesia ini sendiri lambat laun akan mengikuti cara berpakaiannya orang Korea misalnya. Atau misalnya makanannya jadi berubah. Atau misalnya contoh lainnya makanan Cina telah lama banyak ditiru dan mempengaruhi kebudayaan di Indonesia dan masyarakat lainnya. Cara berpakaian dan makanan atau yang lain sebagainya. Bahasanya juga ada yang kayak di Jaksel misalnya, jadi bahasanya campuran Inggris Indonesia, terus mengikuti misalnya yang menyukai Korea, dia juga akan mengikuti gaya bahasanya seperti Korea Selatan, misalnya Shinchayo, Annyeonghaseyo, kayak gitu. Di slide yang selanjutnya ada politik. Politik itu apa, Bu? Politik itu adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan ini akan mempengaruhi suatu negara oleh kebijakan politik negara lainnya. Contohnya misalnya Indonesia lebih pro kepada Palestina. Dan Indonesia tidak akan menjalin kerjasama dengan Israel. Kenapa? Karena Israel menyerang Palestina, dan itu bukan hanya semata-mata karena agama Islam misalnya, tapi di sisi lain adalah rasa kemanusiaan. Nah, makanya dari situ Israel tidak mendapatkan
kerjasama dengan beberapa negara karena mereka melakukan dalam tanda kutip penjajahan, walaupun di situ tidak disebutkan mereka menjajah Palestina, itu enggak. Tapi yang jelas mereka tidak mendapatkan kerjasama, lalu tidak mendapatkan kekuasaan lebih gitu. Jadi hanya secara sepihak aja. Yang mendukung mereka pun negara adidaya, misalnya Amerika. Tapi dengan negara-negara lainnya mereka tidak mendapatkan kerjasama. Jadi luas politiknya lebih kecil. Dan Indonesia lebih pro atau lebih mendukung Palestina dalam hal. Yang terakhir adalah pendidikan. Negara Asia sendiri, beberapa negara, tidak semuanya ya, merupakan negara berkembang. Nah, di sini strategi mereka yang sebagai negara berkembang menyekolahkan warganya sendiri untuk ke negara yang lebih maju. Untuk apa? Agar nanti ketika kembali lagi ke negaranya yang berkembang, contohnya Indonesia, banyak yang kuliah di Eropa, di Amerika, itu untuk mengembangkan sumber daya manusianya lebih maju lagi, gitu. Untuk sama-sama bisa lebih maju, untuk bisa mengikuti bagaimana sih cara mengembangkan negaranya agar bisa lebih maju lagi, seperti itu. Dan negara berkembang ini memberikan sekolah untuk ke negara maju itu bisa lewat beasiswa. Karena sekarang seperti yang ada di Indonesia juga dicontohkan bahwa beasiswa itu sekarang sudah semakin banyak, misalnya PDP. Nah, dia bisa kuliah hingga di luar negeri, di negara maju, seperti itu. Tidak hanya LPDP, ada beasiswa-beasiswa lainnya yang menjalin kerjasama dengan Indonesia, seperti itu. Oke, itu adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Mungkin dicukupkan sekian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada salah-salah kata, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat Ibu aja ya, ke WA.